Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti, CGP Angkatan 11, SD Negeri 49 Pagaralam. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Program pendidikan guru penggerak selain untuk menyiapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran, juga menyiapkan kita menjadi seorang kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, tentunya kita tidak akan lepas dari tugas supervisi akademik. Supervisi akademik selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid berjalan dengan baik, juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Dan untuk memastikan proses pengembangan diri ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah, diperlukan suatu paradigma berpikir yang memberdayakan. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Coaching adalah suatu bentuk kemitraan antara coach dan coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Salah satu tujuan pengembangan diri melalui pendekatan coaching adalah agar guru menjadi otonom atau mandiri, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, kita harus memiliki dan menanamkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dalam diri kita. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus kepada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan prinsip coaching yang dapat kita gunakan dalam memperdayakan seseorang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Agar proses coaching dapat berjalan dengan baik, selain kita harus memahami paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching, kita juga harus menerapkan kompetensi inti coaching dalam percakapan coaching yang kita lakukan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Agar percakapan coaching antara coach dan coachee menjadi efektif dan bermakna, dibutuhkan sebuah acuan umum alur percakapan yang disebut dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan supervisi akademik menggunakan paradigma berpikir coaching dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Di awal pembelajaran, saya tidak terlalu tertarik dengan materi ini, apalagi ketika bicara tentang supervisi akademik. Karena dari pengalaman saya selama ini, ketika disupervisi, seolah-olah kita sedang dihakimi dan dicari kesalahan. Tetapi kemudian ketika saya mulai mempelajari modul ini, terutama pada eksplorasi konsep, muncul ketertarikan dan semangat pada diri saya karena di sini saya menemukan suatu pendekatan dalam melaksanakan supervisi, yaitu coaching. Melalui percakapan-percakapan coaching ini, kita diajak menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri dan jauh dari kesan menghakimi, sehingga pelaksanaan supervisi menjadi lebih santai, menarik, efektif, dan lebih bermakna. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar?
Saya bisa mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang ada di modul 2.3 ini dengan baik. Selain itu, dalam modul ini saya mampu melakukan kolaborasi baik dengan sesama CGP pada tugas ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, maupun dengan rekan sejawat di sekolah tempat saya mengajar pada saat melaksanakan tugas aksi nyata. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Saya harus meningkatkan keaktifan saya dalam ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Saya merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan dalam forum tersebut. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi modul 2.3 ini sangat penting dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, terutama dalam melakukan supervisi akademik. Melalui modul ini, saya mampu melakukan kegiatan supervisi yang efektif dan lebih bermakna melalui pendekatan atau paradigma coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks GGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara menjadikan kegiatan supervisi tidak hanya sebagai kegiatan rutin saja, tetapi bisa menjadi wahana pengembangan kompetensi rekan sejawat? Kegiatan supervisi harus dilaksanakan dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan melalui pendekatan atau paradigma berpikir coaching. Hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademik ini menjadi dasar untuk menentukan rencana tindak lanjut bagi pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran rekan sejawat di sekolah. Kegiatan tindak lanjut dapat berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitas dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Kegiatan supervisi selama ini dilakukan hanya satu arah dan terkesan menghakimi. Tetapi kegiatan supervisi melalui pendekatan coaching ini jauh dari kesan menghakimi tersebut. Di sini kita dituntun untuk menggali potensi diri kita melalui pertanyaan yang diajukan dalam percakapan coaching, sehingga pelaksanaan coaching menjadi lebih santai, tidak menghakimi, efektif, dan lebih bermakna. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan kegiatan supervisi akademik dengan pendekatan coaching. 1. Tidak semua rekan sejawat di sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik. 2. Pada percakapan coaching yang dilakukan, coach kadangkala tidak menunjukkan sikap terbuka untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. 1. Melakukan diseminasi tentang coaching baik secara individu maupun pada forum-forum resmi di sekolah seperti rapat guru, kegiatan komunitas belajar, dan lain-lain. 2. Meningkatkan kompetensi coaching saya terutama dalam membuat pertanyaan berbobot yang bisa memancing individu untuk menggali potensi dirinya. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu.
Selama ini ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah, biasanya langsung pada observasi kegiatan pembelajaran di kelas tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Hasilnya hanya berupa penilaian guru saja, dan hasilnya pun seringkali tidak ditindaklanjuti. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus dilaksanakan dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan melalui pendekatan atau paradigma berpikir coaching. Hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademik ini menjadi dasar untuk menentukan rencana tindak lanjut bagi pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran rekan sejawat di sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dan 2.2, sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk melihat pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan suatu kegiatan untuk mengetahui hal tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan supervisi akademik. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan supervisi adalah pendekatan coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Untuk lebih menambah pemahaman saya tentang coaching untuk supervisi akademik, maka selain mempelajari modul 2.3 ini, saya juga mencari sumber-sumber lain yang bisa menambah wawasan saya terhadap materi tersebut, seperti artikel, video-video percakapan coaching di YouTube, maupun dari rekan sejawat yang saya nilai memiliki pemahaman yang baik tentang supervisi akademik dengan pendekatan coaching ini. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.